Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati semua keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal, mulai dari keluarga, dzurriyyah, dari para pengurus pondok, para asatid madrasah diniyah, asatid Ma'had Ali, madrasah Al-Quran, para asatid pengurus pusat, pengurus markas, pondok pesantren, lembaga-lembaga yang ada, lembaga ekstra, lembaga-lembaga sekolah formal dari PAUD, TK, MIN, MTSN, dan MAN yang dimuliakan Allah, semua santri dan alumni yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih iman, kita masih Islam, kita masih punya komitmen perjuangan di jalan Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk khidmah di lembaga tercinta, yakni Pondok Pesantren Al-Kamal. Semoga apa yang kita lakukan, apakah kita sebagai santri, sebagai pengasuh pondok pesantren, sebagai pengurus, sebagai asatid, semuanya dalam naungan Pondok Pesantren Al-Kamal, semua adalah santri, semua adalah thalabul ilmi, semua adalah mencari ilmu, semua adalah mengabdi, memperjuangkan ajaran-ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah, asar sahabat yang kemampuan terangkum dalam akhlakul karimah. Dan semua semoga diberi kesehatan, diberi keistiqomahan, diberi kenyamanan dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar. Saudara-saudara, santri, alumni, dan para asatid yang dirahmati Allah, kita ngopeni pondok pesantren ini sudah lama. Pondok pesantren ini sudah didirikan oleh para muassis sejak 1940, kemudian diteruskan sampai pada tahun 90-an, kemudian sampai pada generasi ketiga, dan sampai sekarang generasi keempat. Semua di dalam tiap tahapan ini, saya pribadi sebagai pengasuh pondok pesantren merasa kena khitab apa yang dijauhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, summal ladzina yaluni, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masa Rasulullah, masa dasar.
Kalau dikaitkan dengan pondok pesantren Al-Kamal itu sebaik-baik masa itu ya masa-masa muassis, masa-masa pendiri, masa-masa babat, masa-masa memberikan dasar-dasar dan fondasi-fondasi ilmu-ilmu keislaman di pondok pesantren. Kemudian masa selanjutnya, dan masa selanjutnya. Lah, sejak tahun 1940 sampai sekarang itu tahapan-tahapan dinamika pengelolaan pondok pesantren itu sangat dinamis sekali. Tetapi reviewnya, ikhtisornya yang harus kita garis bawahi bahwasanya kita seperti sekarang ini pasti atas jasa-jasa para pendahulu kita, para jasa-jasa guru-guru kita, jasa-jasa para ustadz-ustadz kita ketika di pondok pesantren. Maka dari itu, akhlak yang tertanam dalam dirasah Islamiyah yang harus selalu kita ajarkan kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita adalah ta'zim wa tauqir lil ustadz. Kita harus selalu menghormati para sesepuh kita. Kita harus selalu menghormati para pendahulu-pendahulu kita. Dalam konteks pondok pesantren Al-Kamal, kita harus menghormati para pendiri, para guru-guru kita. Di Al-Kamal ada almarhum almarhurlah Kiai Mansur, ada Kiai Haji Thohir Wijaya, ada Kiai Tobib, ada Kiai Haji Mahmud Hamzah, ada Kiai Zain Masrur dan lain sebagainya. Itu guru-guru kita. Dalam konteks asatid, mungkin yang pernah saya bermuamalah ada Kiai Haji Muhsin, ada almarhum Ustadz Muhaimin, ada almarhum Ustadz Sauji Mustafa, ada almarhum Ustadz Hasim Soleh. Mereka telah beliau sampai akhir hayatnya masih punya komitmen ilmiah, komitmen tholabul ilmi, komitmen mengabdi kepada pondok pesantren Al-Kamal tercinta. Saya ingat seperti Pak almarhum Kiai Mahmud Hamzah, almarhum Kiai Haji Zain Masrur, almarhum Kiai Haji Muhsin, almarhum Ustadz Sauji Mustafa, almarhum Ustadz Muhaimin. Mereka bagaimana belajar di Al-Kamal, menjadi santri Al-Kamal, mengabdi untuk Al-Kamal mulai awal sampai akhir hayat. Nah, itu kan mereka berarti mengamalkan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kandungan ibu sampai kepada liang lahat. Artinya mereka guru-guru kita itu dengan bagiannya, baik dia itu sebagai ustadz, sebagai santri, juga sebagai pengasuh, itu selalu tholabul ilmi, memperjuangkan ilmu, khidmah ilmiah kepada pondok pesantren ini. Nah, pertanyaannya kemudian kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai santri-santrinya itu bagaimana? Apakah kita bisa tidak? Kita itu uswatun hasanah, kita itu
menjadikan suri toladan mereka-mereka dalam akhlak kita sehari-hari. Kita tahaluk dengan akhlak ustadz kita. Seorang santri bagi saya itu tidak hanya menerima teori, tidak hanya menerima konsep, tidak hanya menghatamkan kitab kuning, tetapi transfer ilmu dan amal sehingga menjadi sebuah qudwah uswatun hasanah. Itu menjadi kepribadian kita. Seumpama saya santri Lirboyo, ya performance saya ya sesuai dengan qudwah dan uswah para guru-guru saya di Lirboyo. Misal almarhumlah Romo Idris Marzuki, almarhum Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Al-Mukarram Romo Yai Anwar Mansur, Al-Mukarram Romo Yai Abdullah Kafadi Mahrus. Saya akan berusaha performance saya, akhlak saya seperti beliau-beliau itu. Sebagai santri Al-Kamal juga demikian. Saya akan berusaha berpenampilan, berperforman, berakhlak seperti Kiai Thohir yang kalau ngaji menggebu-gebu. Saya akan berakhlak seperti Kiai Zain Masrur yang orangnya sabar. Saya akan berakhlak seperti Kiai Haji Mahmud Hamzah, orangnya disiplin, tegas, tegap, alim. Thariqahnya itu thariqah kitab kuning. Itu sebagai santri, artinya ini untuk mereview berilustrasi bahwasanya seorang santri ya dulu menjadi santri, sekarang itu ya menjadi santri sampai kapanpun, sampai ila yaumil akhirah kita juga akan tetap menjadi santri. Saudara-saudara, sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Al-Kamal, untuk itu ya apapun bagian kita, apakah kita itu sebagai keluarga, apakah kita itu sebagai pengasuh, apakah kita itu sebagai alumni, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai santri, dimanapun kita berada, dimanapun kita khidmah sesuai dengan tugas pokok dan kemanfaatan kita masing-masing. Jangan lepas dari atribut santri. Apa itu santri menurut saya adalah kita berakhlak dengan akhlak-akhlak guru kita. Kita berakhlak dengan akhlakul karimah. Itu bagian adab-adab santri. Yang kedua, dinamika masyarakat sekarang itu adalah generasinya adalah generasi alfa. Generasinya itu sudah generasi alfa. Pos generasi milenial, pasca generasi milenial itu adalah generasinya adalah generasi alfa. Maka sebagai santri dalam hidup tantangan yang begitu besar. Bagaimana kita bisa merespon tantangan itu? Kita bisa merespon tantangan itu. Generasi alfa itu sekarang semua itu berbasis IT, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua santri sekarang itu sudah canggih dengan gensetnya masing-masing. Semua santri itu sudah canggih dengan akunnya masing-masing. Semua santri itu sekarang sudah terampil,
sudah akrab dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sekitarnya. Nah, ini sebagai sebuah bentuk tantangan. Ini adalah sebagai sebuah bentuk motivasi. Ini adalah sebagai sebuah peluang bagi para santri, bagi para santri. Maka bagaimana menjadi seorang santri dengan kondisi dinamika perkembangan yang begitu dinamis di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudara para santri Pondok Pesantren Al-Kamal yang dirahmati Allah, ada dawuh kiai saya yang pernah saya dengar adalah dari Romo Ki Haji Anwar Mansur, kum haitsu aqamakallah. Siaplah kamu dimanapun kamu berada, sesuai dengan ketentuan Allah. Di satu sisi sebagai seorang santri kita harus siap dengan dunia kekinian. Kita harus dinamis. Kita harus selalu bergerak dan berubah. Kita harus selalu action. Sebagai salah santri yang masih belajar, kita harus selalu mutolaah untuk pengayaan ilmu pengetahuan kita dalam rangka tafakuh fiddin. Tapi di sisi lain, sebagai seorang santri, kita juga tidak meninggalkan sandaran-sandaran spiritualitas, sandaran-sandaran virtual, basis-basis keagamaan yang selama ini kita amalkan di pesantren. Maka para santri Al-Kamal, mari kita responsif, mari kita memberdayakan diri kita dimanapun kita berada. Tapi di sisi lain, wadhifah tradisi-tradisi seperti yang ada di pondok pesantren, semisal sholat malam, istighosah, zikir, khataman Al-Quran, qiraatul Quran, qiyamul lail, dan amalan-amalan yang sudah kita dapatkan di pondok pesantren ini jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan, sehingga nanti kita bisa menggabungkan satu sinergis, satu titik temu antara pendekatan ilmiah dengan pendekatan akhlakul karimah berbasis spiritualitas santri kita. Kalau dalam bahasa guru saya almarhumlah Ki Haji Imam Yahya Mahrus dulu itu, santri itu bisa mencolo putra, mencolo putri. Nah, bisa mencolo putra, bisa mencolo putri. Nah, hidup di Blitar kita siap, hidup di Tulungagung kita siap, hidup di Kediri kita siap, hidup di Jawa Tengah kita siap, hidup di DKI Jakarta kita siap, hidup di luar Jawa sekalipun kita juga harus siap sesuai dengan dasar-dasar kesantrian kita. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, untuk itu biar historisitas santri kita tidak terputus, biar sambung keilmuan, sambung ilmiah, sambung amaliyah, sambung akhlakul karimah, bagian dari ta'zimul ustadz kita tidak terputus. Maka di Pondok Pesantren Al-Kamal ini ada program yang sudah dibabat oleh almarhum Kiai Haji Mahmud Hamzah dan Kiai Haji Zain Masrur
sejak tahun 2002, yakni pengajian alumni Ahad Wage. Pengajian alumni Ahad Wage. Sejak tahun 2002 sampai 2022 yang sekarang itu sudah 20 tahun, yang saya tahu sudah khatam 1 kali kitabnya. Yang pertama dulu itu adalah Qomi Utuhyan. Qomi Utuhyan itu kitab akhlak min su'bil fi su'bil iman, yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Kalau tidak salah di mukadimahnya itu dijelaskan iman itu ada 77. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan yang wal adna yumitul adza anit thariq. Nah, yang paling rendah itu adalah kita itu bisa membersihkan kotoran, membersihkan atau bersih-bersih, kalau dalam bahasa santri ya ro'an kepada jalan, membersihkan jalan, itu iman yang paling rendah katanya. Kemudian tahun 2008 khatam, kemudian diganti kitab Kifayatul Azkiya. Kitab Kifayatul Azkiya yang ini adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf dalam bahasa ilmu pengetahuan, tasawuf juga bagian dari akhlak, bagian dari akhlakul karimah, yang sekarang itu sudah sampai kepada halaman 89 kalau tidak salah, sudah sampai kepada halaman 89. Sudah banyak alumni yang ngaji dari kitab-kitab akhlak. Qomi Utuhyan sudah khatam, Kifayatul Azkiya ini sudah dapat 35%. Harapannya pengajian Ahad Wage yang sudah berumur 20 tahun ini ya tetap lestari, tetap abadi, sesuai dengan keistiqomahan di pondok pesantren. Maka mari para alumni nanti pas pengajian Ahad Wage, kebetulan Syawal, kita ngaji lagi, kita sambung lagi, kita blow up lagi pengajian Ahad Wage bagi alumni di Pondok Pesantren Al Kamal ini, ya dengan tujuan sesuai dengan para sesepuh pondok pesantren ketika membina, ketika mendirikan pengajian Ahad Wage ini, inginnya kan beliau itu ingin tetap sambung rasa dengan antum semua, tetap terjalin silaturahim dengan santri Pondok Pesantren Al Kamal. Yang kedua, tujuannya itu ya, walaupun para santri itu sudah pulang di rumahnya masing-masing, tetap ada sentuhan-sentuhan kepesantrenan, tetap ada sentuhan-sentuhan ilmiah, tetap ada sentuhan-sentuhan rohaniyah, tetap ada sentuhan-sentuhan spiritualitas, tetap ada sentuhan-sentuhan mahadiyah dari pondok pesantren untuk para santri. Nah, ini yang harus kita pegang, kita sebagai pelanjut, kita sebagai penerus pengajian Ahad Wage ini. Dan kita sudah koordinasi, sudah saya beri masukan pengurus ikatan alumni Ikmalnya untuk memblow up, dan kita buat harlah hari ulang tahun, hari lahir pengajian Ahad Wage
bagi alumni Pondok Pesantren Al-Kamal yang ke-20 tahun. Yang ke-20 tahun. Semoga acara pengajian Akad Wage, harlah pengajian Akad Wage yang ke-20 ini sukses, lancar, akhirnya ada setuan-setuan kepesantrenan bagi para alumni, bagi para santri, dan bagi semua keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal. Saya cuma menjamin, mari kita sukseskan, mari kita berpartisipasi dalam hari lahir pengajian Akad Wage yang ke-20 ini, sebagai bentuk komitmen kita kepada pondok pesantren, sebagai bentuk silaturahim kita kepada para guru, sebagai bentuk silah ruhaniyah kita kepada asatid-asatid kita yang telah menjadikan kita semacam ini sekarang. Semoga dengan tawasul kepada pengajian Akad Wage, tawasul kepada para guru, kita menjalani kehidupan dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya bahagia dunia, juga bahagia di akhirat kelak. Terakhir, dari pesantren Pondok Pesantren Al-Kamal, selamat dan sukses untuk para santri, selamat dan sukses untuk para alumni, para pengabdi-pengabdi di pondok pesantren. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah dalam keadaan sehat walafiat, ilmu yang manfaat dan berkah di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, ada tutur kata yang kasar, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu yuwaffiquna wa yarda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.